Assalamualaikum. Banyak yang bilang bikin donat yang empuk itu harus pakai tepung terigu protein tinggi. Tapi bener nggak sih? Di video kali ini aku buat donat cuma pakai tepung protein sedang pun tetap bisa bikin donat yang super lembut, mengembang sempurna, dan tampilannya cantik seperti ini. Buat yang lagi pengen belajar bikin donat, bisa banget cobain resep ini ya. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, di sini udah aku siapin tepung terigu protein sedang dengan merek segitiga biru. Kemudian ini mau aku timbang dulu dengan berat 250 gram. Untuk tepungnya nggak aku campur pakai tepung terigu protein tinggi ya, jadi aku pakai full terigu protein sedang aja. Kemudian lanjut kita siapin wadahnya, lalu kita masukin tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram, kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Setelah bahan tercampur rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh. Ini udah aku timbang dengan berat 60 gram, ditimbang dengan cangkangnya ya. Lalu kita masukin juga susu cair yang udah dicampur dengan es batu dengan berat 90 sampai 100 gram. Lalu kita uleni dulu pakai spatula seperti ini. Dan kalau dirasa susah, lanjut kita uleni pakai tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Untuk susu cairnya wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit supaya adonannya tidak kelembekan. Nah, kalau adonan udah menyatu, udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 30 gram margarin dan 2 gram garam. Kemudian lanjut kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 atau di nomor 4, dan ini kita uleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Karena kalau mau hasil donatnya bagus, adonan wajib di mixer sampai benar-benar kalis elastis. Nah, ini setelah 12 menit diulenin, adonannya udah kalis. Terlihat dari mangkuk adonannya udah nggak ada yang lengket lagi, dan adonannya juga udah terlihat lebih mulus ya. Dan lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, lalu kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini. Ini untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu lanjut dibulatkan hingga padat untuk mengunci adonan supaya pas ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini tanpa harus di resting dulu, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing berat 35 gram atau sesuai selera masing-masing. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan satu persatu adonannya. Nah, ini sebelum dironding kita cubit-cubit dulu adonannya sampai permukaannya mulus, baru lanjut kita ronding. Jadi supaya lebih gampang dirondingnya. Apalagi kalau untuk pemula, wajib banget pakai cara ini ya, supaya lebih gampang ngerondingnya. Jadi adonannya itu nanti hasilnya akan padat. Nah, pastikan juga bagian bawahnya rapet, jadi kita cubit-cubit lagi seperti ini. Karena ini adalah teknik kedua supaya hasil donatnya nanti bagus. Jadi hasil rondingannya ini wajib banget bener-bener rapet, padat, dan juga mulus. Dan kalau udah tinggal disimpan aja ke dalam box donat seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini dia hasil donatnya. Setelah selesai dibulatkan semua, lanjut akan kita resting sebentar sekitar 30 menit, dan untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Seperti biasa kita taburi dulu pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah lanjut akan kita cetak. Langkahnya ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita baluri pakai tepung terigu, lalu lanjut kita cetak. Untuk cetakannya aku pakai diameter 8 cm.
Langkahnya cukup ditekan beberapa kali sampai bagian pinggirannya itu rapi, dan kalau udah tinggal kita lubangi manual pakai jari telunjuk, kemudian diputar-putar seperti ini supaya hasil lubangnya lebih besar ya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket dan memudahkan kita nanti saat penggorengan. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini dia hasil donatnya setelah di proofing sekitar 2 jam, udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya menul-menul banget seperti ini. Nah ini walaupun pakai tepung protein sedang, ternyata bisa ngembang sempurna seperti ini ya, meskipun hasilnya tidak sebesar kalau pakai tepung protein tinggi, tapi menurut aku ini udah cantik banget. Langsung aja kita goreng pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, tinggal dibalik aja. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya juga udah kecoklatan seperti ini, tinggal diangkat dan tiriskan. Untuk meniriskan donat agak sedikit dibanting ya, supaya white ringnya tidak terlalu merosot. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng. Hasilnya ternyata cantik banget seperti ini, walaupun cuma pakai tepung terigu protein sedang aja, tapi hasilnya cantik, white ringnya tinggi dan juga kokoh. Hasil donatnya pun empuk dan super lembut banget seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lanjut untuk toppingnya, aku pakai yang simple aja. Di sini aku pakai glaze coklat, ada kacang tanah cacah, meses coklat, dan aku juga pakai taburan gula dan susu. Ada juga glaze susu dan juga keju parut. Untuk toppingnya bisa disesuaikan aja sendiri dengan selera masing-masing. Kalau mau untuk dijual, lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Resep ini cocok banget buat teman-teman yang baru mau belajar bikin donat dan belum punya tepung terigu protein tinggi. Boleh pakai tepung terigu protein sedang seperti ini ya. Hasil donatnya nggak kalah enak, juga nggak kalah cantik, pokoknya mantep banget, jadi wajib untuk dicoba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Mau punya usaha donat kentang premium yang hits tapi bingung mulainya dari mana? Di video kali ini aku berbagi resep donat kentang premium. Donat cantik di dalam box ini bisa jadi ide usaha masa depan kamu. Yuk belajar dari nol bareng aku dan jadikan hobi bakingmu jadi cuan. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kalau bahan keringnya udah rata, kemudian kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan. Masukin juga 1 butir telur utuh dan 1 kuning telur dengan berat 60 gram. Masukin juga susu cair yang udah dicampur dengan es batu sebanyak 35 gram. Lalu kita aduk dulu pakai spatula seperti ini.
Dan kalau dirasa susah diaduk pakai spatula, lanjut kita uleni pakai tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya, dan ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Sambil kita masukin sedikit demi sedikit untuk susu cairnya supaya adonannya tidak kelembekan. Nah, kalau adonannya udah menyatu dan setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 30 gram margarin dan 2 gram garam. Baru kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan tinggi ya, di nomor 4 atau di nomor 5. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah margarin masuk, diuleni selama kurang lebih 12 menit, adonannya udah kalis, terlihat dari adonan yang udah mulus dan di mangkuk adonannya udah nggak ada yang lengket lagi. Dan lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian kita bentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja. Kemudian kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu dibulatkan hingga padat untuk mengunci adonan supaya pas ditimbang atau dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang. Dan tanpa di resting lagi, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 35 gram karena di sini aku mau buat donat reguler ya. Bisa juga ditimbang dengan sesuai selera masing-masing, sesuai dengan harga jualnya. Setelah adonan selesai ditimbang, langsung aja kita bulatkan satu persatu. Sebelumnya aku cubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaannya mulus supaya pas di rounding nanti lebih gampang atau lebih mudah ya. Nah, seperti ini, lanjut kita rounding hingga bulat, rapat dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya itu terkunci dengan rapat ya. Jadi bisa kita cubit-cubit lagi seperti ini. Pokoknya wajib banget sampai benar-benar padat. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan setelah adonan dibulatkan, lalu kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat seperti ini. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut akan kita resting dulu selama kurang lebih 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Seperti biasa kita taburi dulu pakai tepung terigu bagian atasnya untuk menjaga kelembapan adonan. Kalau udah, lanjut akan kita lubangi bagian tengahnya. Untuk donat kali ini aku nggak pakai cetakan, jadi langsung aja dimulai dari adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri pakai tepung terigu, kemudian kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk. Dan kemudian kita putar-putar seperti ini supaya hasil lubangnya nanti bisa lebih besar ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket atau memudahkan kita saat penggorengan. Jadi donatnya tidak kesentuh tangan ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Atau kalau mau pakai cetakan juga boleh, pakai cetakan diameter 8 cm ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dilubangi semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup, jadi di proofing aja di tempat terbuka seperti ini.
Dan ini dia hasil donatnya. Setelah di proving selama 2 jam, hasilnya udah ngembang 2 kali lipat dan menul-menul banget seperti ini. Dan ini udah siap untuk kita goreng. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Untuk meniriskan donat agak sedikit dibanting ya, supaya white ringnya tidak merosot. Dan setelah donatnya dingin, lanjut kita tambahkan topping. Untuk toppingnya ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Kalau mau dijual, lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Untuk topping yang aku gunakan, aku pakai glaze coklat, glaze tiramisu, glaze susu, glaze cappuccino, dan juga glaze matcha. Untuk pelengkap topping lainnya ada mesis coklat, kacang tanah cacah, red velvet crumb, oreo crumb, matcha crumb, biskuit crumb, dan juga keju parut. Bisa ditambahin juga pakai topping strawberry supaya lebih cantik. Untuk topping yang aku buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan ini dia hasil donatnya. Setelah selesai dikasih topping, lanjut aku kemas ke dalam box donat sejuta umat, ukurannya 27 x 18,5 cm. Nah, ini berisi 6 pieces donat reguler dan biasa aku jual dengan harga Rp30.000 atau bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Untuk resep donat kentang ini emang biasa aku pakai untuk jualan dan alhamdulillah selalu repeat order. Untuk resep ini termasuk resep donat kentang premium ya, karena pakai 2 telur dalam 250 gram tepung. Kalau mau lebih ekonomis, teman-teman bisa pakai 1 butir telur aja, dan bahan cairannya cukup pakai air dingin, jangan pakai susu cair. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Lagi bingung cari ide jualan yang pasti viral dan disukai semua kalangan? Ini dia jawabannya. Gabungan 2 jajanan hits, donat kentang yang super lembut, di-upgrade jadi ala milk bun Thailand yang estetik, lalu dikemas box seperti ini, auto menaikkan harga jual. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama kita akan buat donat kentangnya terlebih dahulu. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan 3 gram ragi instan. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, lanjut kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan, 1 butir telur utuh dan 1 kuning telur dengan berat 65 gram, dan 40 gram susu cair dingin yang dicampur dengan es batu. Lalu kita aduk pakai spatula seperti ini hingga tercampur rata. Dan kalau dirasa susah diaduk pakai spatula, lanjut kita uleni pakai tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Sambil kita masukin untuk susu cairnya sedikit demi sedikit supaya adonannya tidak kelembekan ya.
Nah, kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup. Kemudian kita masukin 35 gram margarin dan 2 gram garam. Baru lanjut kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 4. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah sekitar 12 menitan diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkok adonannya udah bersih dan adonannya juga udah mulus ya. Lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian kita uleni sebentar untuk membuang gas udara yang ada di dalam adonan, lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah ini tanpa di resting dulu, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 30 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah adonan selesai ditimbang, langsung kita bulatkan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat, rapat, dan juga mulus. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya, jadi dicubit-cubit seperti ini. Dan kalau udah, bagian bawahnya celupin ke tepung terigu, lalu simpan ke dalam wadah tertutup, dan aku pakai box donat seperti ini. Nah ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua, kemudian lanjut akan kita resting dulu selama kurang lebih 30 menit, untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Seperti biasa kita taburi dulu pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah siap untuk kita cetak. Untuk cetakannya aku pakai diameter 6 cm. Langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu. Kalau udah lanjut kita cetak, untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini. Dan kalau udah jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Nah donat kali ini nggak pakai lubang ya, jadi mirip kayak bomboloni seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya. Setelah selesai dicetak semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah sekitar 2 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat. Nih hasilnya cantik banget, menul-menul kayak gini. Dan ini udah siap untuk kita goreng. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan. Pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat cukup dengan 1 kali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah kalau udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan, lanjut angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut kita buat flannya. Siapkan teflon, lalu masukkan 20 gram tepung maizena, 60 gram gula pasir, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh vanila bubuk, dan 250 ml susu cair. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, nyalakan api kompornya pakai api kecil, dan ini kita masak sambil terus diaduk sampai flannya itu mengental dan juga meletup-letup ya.
Nah, kalau flanya udah mengental dan meletup-letup seperti ini, matikan api kompor, lalu kita masukin 1 sendok makan butter ataupun margarin. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini untuk flanya udah jadi, tinggal kita pindahkan aja ke dalam wadah. Kemudian flanya ini kita tutup pakai plastik sampai menempel ke atas permukaan fla supaya flanya nanti tidak berkulit. Dan ini kita diamkan sampai suhu ruang ataupun dingin ya. Kemudian lanjut kita buat krimnya. Di sini aku pakai 100 gram whipped cream bubuk. Lalu tambahkan 200 ml susu cair dingin. Dan kemudian ini kita mixer pakai kecepatan paling tinggi sampai whipped creamnya itu ngembang dan juga kental. Nah, kalau whipped creamnya udah ngembang dan juga kental seperti ini udah cukup. Kemudian lanjut kita mixer juga untuk fla yang udah dingin ini ya. Nah, ini kita mixer supaya tekstur flanya itu lebih lembut. Kalau flanya udah lembut seperti ini udah cukup, lalu kita masukin ke dalam krimnya. Kita campurkan antara fla dan juga krim ya. Dan ini kita mixer, cukup pakai kecepatan rendah aja sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata seperti ini udah cukup. Kemudian ratakan kembali pakai spatula seperti ini hingga tercampur merata. Nah, ini dia untuk krimnya udah jadi dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini aku siapkan box untuk wadah donatnya. Kemudian donatnya kita lubangi dulu bagian tengahnya karena mau diisi pakai krim ya. Nah, seperti ini. Dan lakukan hingga selesai. Setelah donatnya selesai dilubangi, lanjut kita isi pakai krim yang udah kita buat tadi. Krimnya dimasukin ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah ya. Nah, ini untuk bagian atasnya juga kita kasih pakai krim secukupnya aja. Dan kalau udah tinggal kita ratakan aja pakai sendok seperti ini. Dan kalau udah semua, yang terakhir tinggal kita taburi aja pakai susu bubuk seperti ini. Dan ini dia donat kentang milk bun-nya udah jadi, siap untuk kita jual. Tinggal kita tutup pakai tutup mikanya seperti ini. Dan supaya lebih menarik bisa kita tempel pakai stiker seperti ini. Atau lebih bagus lagi pakai stiker yang panjang ya. Untuk soal rasa ini beneran enak, dari donat kentangnya yang gurih dan lembut dipadukan sama fla krim yang super creamy dan pastinya enak banget. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Pernah bayangin nggak sensasi gigit donat yang super lembut, berbalut gula halus, dan tiba-tiba boom, isian krim lumer langsung menuhin mulut. Nah, di video kali ini aku buat donat bomboloni lengkap dengan resep diplomat krim yang super creamy dan pastinya enak banget. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama kita akan buat adonan donatnya dulu. Masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk dulu bahan keringnya ini hingga tercampur rata.
Setelah rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dan juga 80 gram susu cair plus es batu ya. Kemudian kita aduk rata dulu pakai spatula seperti ini. Nah, kalau dirasa susah, lanjut kita uleni pakai tangan. Di sini pastikan tangannya udah dicuci bersih ya. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Untuk susu cairnya bisa dimasukin sedikit demi sedikit. Nah, ini adonannya udah menggumpal, udah cukup. Kemudian lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu kita uleni adonannya pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah sekitar 10 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkuk adonannya udah bersih dan udah nggak ada yang lengket lagi. Dan lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis yang biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu kita bulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Nah, ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 25-26 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah adonan selesai ditimbang, kemudian kita bulatkan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat, rapat dan juga padat. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya, jadi kita cubit-cubit seperti ini. Nah, karena donat ini tanpa di resting, jadi langsung aja kita letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, untuk bagian atasnya agak ditekan-tekan ya, supaya pas digoreng nanti bomboloninya tidak jumpalitan. Nah, kali ini aku bikin donatnya tanpa di resting, tanpa di degassing ataupun dicetak. Jadi langsung aja setelah dironding, diletakkan di atas alas donat dan langsung di proofing. Nah, ini dia donatnya setelah selesai dibulatkan semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Selagi nunggu donatnya ngembang, kita buat diplomat krimnya. Masukin 125 gram susu cair, 30 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, lanjut kita masukin 1 butir kuning telur dan aduk lagi sampai rata. Lalu ini kita nyalakan api kompornya dan ini kita masak sampai adonannya itu mengental dan juga meletup-letup seperti ini. Nah, kalau udah mengental dan juga meletup-letup, matikan api kompor, lalu kita masukin 1 sendok makan margarin dan kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah, tinggal kita angkat, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah atau mangkuk seperti ini. Dan selagi masih panas, langsung kita masukin 40 gram coklat batang, kemudian diaduk hingga tercampur rata sampai coklat batangnya itu meleleh ya. Nah, kalau coklat batangnya udah meleleh seperti ini udah cukup. Kemudian kita tutup pakai plastik wrap sampai menempel ke adonannya seperti ini supaya tidak berkulit, dan ini kita simpan dulu ke dalam kulkas supaya dingin. Kemudian lanjut di wadah lain kita masukin 50 gram whipped cream bubuk, lalu tambahkan 100 ml susu cair dingin, bisa ditambah dengan es batu. Kemudian ini kita mixer pakai kecepatan paling tinggi sampai whipped creamnya itu ngembang dan juga kaku ya.
Nah, kalau whipped creamnya udah kaku seperti ini udah cukup. Kemudian untuk adonan coklatnya ini udah dingin, lalu kita aduk rata dulu pakai spatula seperti ini. Dan kalau udah kita masukin ke dalam whipped creamnya. Kemudian lanjut ini kita mixer lagi, cukup pakai kecepatan rendah aja asal tercampur rata. Nah, ini whipped creamnya udah rata, lanjut kita ratakan lagi pakai spatula seperti ini. Nah, ini dia untuk diplomat krimnya udah jadi ya, dan siap untuk kita gunakan. Kemudian lanjut ke adonan bomboloninya. Ini setelah 2 jam di proving udah ngembang 2 kali lipat. Nih hasilnya udah menul-menul banget dan ini udah siap untuk kita goreng. Lanjut kita goreng donat bomboloninya ke dalam minyak yang udah dipanaskan. Pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Nah, kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan tinggal dibalik aja. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut kita baluri donatnya pakai campuran gula halus dan juga susu bubuk, perbandingannya 1:1 ya. Nah, ini tinggal kita baluri aja seperti ini. Dan ini hasil donatnya setelah selesai dibaluri pakai gula halus dan susu bubuk. Lanjut kita lubangi bagian tengahnya pakai sumpit seperti ini. Dan kalau udah, tinggal kita isi aja pakai krim yang udah kita buat tadi ya. Kita isi secukupnya aja dikira-kira. Dan ini dia hasil donat bomboloninya dengan isian diplomat krimnya udah jadi. Bisa untuk ide jualan ataupun sekedar cemilan di rumah. Donatnya super lembut ditambah isian krimnya lumer di mulut, pasti enak banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.